Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Suatu Standar yang Dapat Kau Harapkan. Ayat intinya diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Keterangannya, pada setiap kebangunan pekerjaan Allah, raja kejahatan bangkit melipat gandakan kegiatan yang luar biasa. Kini ia sedang maju dengan usahanya yang tidak mengenal lelah untuk suatu pertarungan terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penipuan besar terakhir segera akan terbentang di muka kita. Si antikristus itu akan melaksanakan pekerjaannya yang mengherankan di muka pemandangan kita. Begitu miripnya penipuan itu nanti akan meniru yang benar sehingga mustahil membedakannya kecuali dengan kitab kudus. Oleh kesaksiannya setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Tidak ada orang kecuali mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitab akan tahan berdiri menghadapi peperangan besar. Kepada setiap jiwa akan datang pertanyaan ujian. Apakah saya menurut Allah daripada manusia? Saat yang menentukan kini telah berada di tangan. Adakah kaki kita tertanam di atas batu firman Allah yang abadi? Adakah kita bersedia untuk berdiri teguh dalam mempertahankan perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus? Tugas pertama dan tertinggi dari setiap makhluk manusia adalah untuk belajar dari kitab kudus. Apakah kebenaran itu? Lalu kemudian berjalan di dalam terang dan mengajak orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab dengan rajin dari hari ke hari, menimbang setiap pikiran dan membandingkan ayat demi ayat. Dengan pertolongan ilahi, kita harus membentuk pengetahuan kita untuk diri kita sendiri, karena kita harus menjawab untuk diri kita sendiri di hadapan Allah. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi pengajaran-pengajaran Kristus haruslah lebih dahulu disimpan dalam pikiran, agar supaya Roh Allah itu akan mengingatkan pengajaran-pengajaran itu pada ingatan kita pada masa kebinasaan. Ketika masa ujian tiba, mereka yang menjadikan firman Allah sebagai peraturan kehidupan akan dinyatakan. Biarkanlah aniaya berkobar dan yang separuh hati serta kemunafikan menggoncang dan melemahkan iman. Tetapi orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh seperti batu. Imannya bertambah kuat, pengharapannya bertambah cerah sampai kepada masa kemakmuran. Suatu standar yang kau harapkan. Standar tertinggi yang manusia bisa capai. Standar tertinggi yang dengan pertolongan Tuhan bisa diberikan kepada manusia. Hanyalah bisa didapat apabila kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan secara pribadi hari demi hari, menyelidikinya dengan mendalam dan dengan pertolongan rahmat Tuhan. Ketika krisis demi krisis tiba,
maka umat-umat Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan akan diingatkan kembali kebenaran-kebenaran, dasar-dasar iman yang kuat untuk terus bertahan walaupun aniaya, tantangan, penderitaan yang harus dihadapi. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita terus setia kepada Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kami belajar lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk menghidupkan kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk merasakan akan kebutuhan kami, akan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, murah-murah rezeki dari sorga. Terlebih khusus kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil literatur, para misionaris, para guru, perawat, dokter, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Urapilah kami dengan kuat kuasa surga, sehingga kami dimampukan untuk terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, setia hingga akhir. Apabila ada tantangan, pergumulan yang kami hadapi, bantu kami untuk terus menjadikan Engkau satu-satunya solusi dan pengharapan kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus